Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda semua berada, semoga hidayah, taufik, dan ridho Allah senantiasa Allah curahkan untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak hal yang sebetulnya dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita terjang. Satu di antaranya adalah mencaci maki, menghina, mencela, melecehkan orang lain. Bahkan aktivitas ini, perbuatan tercela ini, menghina, mencaci maki, melecehkan, merendahkan orang lain, termasuk dosa besar. Termasuk bagian dari kefasikan. Mencaci maki kepada saudara kita sesama manusia yang masih menyembah Tuhan selain Allah saja, itu dilarang oleh Allah. Mencaci orang-orang yang agamanya di luar Islam, itu dilarang oleh Allah. Di surah Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu misui, janganlah kamu mencaci maki, mencerca, menghina, melecehkan mereka-mereka yang menyembah Tuhan selain Allah. Jangan caci maki Tuhan-Tuhan mereka. Fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Karena mereka akan membalas dengan mencerca, mencaci maki Allah dengan penuh rasa permusuhan, dengan melampaui batas tanpa didasari ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah aku jadikan indah bagi setiap umat amal ibadah mereka. Kita yang menyembah Allah merasa indah dengan aktivitas menyembah Allah. Mereka yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah pun merasa indah dengan aktivitas peribadatan mereka. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Pada akhirnya semua manusia, apapun siapapun Tuhan mereka, semuanya akan dihadapkan kepada Allah. Di sana di hari kiamat Allah akan buka, Allah akan ceritakan semua amal perbuatan yang dulu mereka lakukan di dunia. Ini mencaci maki, misui, mencela, mencerca mereka-mereka yang di luar Islam oleh Allah dilarang. Lebih-lebih mencaci sesama muslim. Mencaci sesama muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi, mencaci maki, menghina, mencela, mencerca seorang muslim
adalah merupakan kefasikan. Fasik, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, membunuh seorang muslim adalah merupakan kekafiran. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6044, Imam Muslim 230, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Saudaraku yang berbahagia, pernah enggak mencaci, menghina, mencerca seorang muslim? Atau bahkan mungkin sering gampang banget menghina seseorang yang kita tahu dia itu muslim. Hanya karena kesalahan, 1-2 kesalahan, langsung kita caci maki, kita hina. Padahal kita tahu dia seorang muslim. Ingat hadis Nabi tadi. Mencaci seorang muslim, menghina seorang muslim adalah merupakan kefasikan. Bagaimana kalau kita pernah mencela, mencaci, menghina seorang muslim? Atau bahkan mungkin kita sering melakukan itu. Lalu kita sadar, kita ngaji, kita dapat penyadaran baru. Kita dapat kesadaran baru. Kita dapat pencerahan baru. Kita sadar bahwa dulu kita mencaci seseorang, bahkan dulu kita mencerca, mencaci maki, sering melakukan itu adalah satu kesalahan. Kita sadar, kita insaf, sekarang kita mau taubat. Kita mau minta maaf. Namun ternyata orang yang pernah kita caci, orang yang pernah kita hina, orang yang pernah kita lecehkan, orang yang pernah kita cerca, kita nggak tahu saat ini mereka ada di mana. Nomor kontak handphonenya pun kita nggak ada. Bagaimana? Ketika kita tidak sempat meminta maaf, urusannya nanti di hari kiamat, di pengadilan Allah. Apapun alasan yang akan kita kemukakan, pasti akan disalahkan oleh Allah. Boleh jadi kita akan ditanya, kenapa dulu kamu mencaci maki dia? Bukankah dia seorang muslim? Karena dia melakukan ini itu ya Allah. Allah gampang. Bukankah Rasul yang aku kirim kepada kalian, Rasulullah Muhammad, sudah menasihati kalian, melarang kalian mencaci maki seorang muslim? Pasti mencaci karena dia melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Nggak mungkin kita mencaci seseorang ketika dia melakukan hal yang kita sukai. Di situ artinya, apapun yang dilakukan seorang muslim, jangan pernah kita mencaci maki dia. Kalau yang dilakukan hal yang buruk, yang harus kita lakukan adalah kita berikan nasihat, bukan caci maki. Nah, bagaimana kalau kita insaf, kita mau minta maaf, tapi kita nggak tahu dia sekarang berada di mana. Nomor kontak handphone kita nggak miliki. Repot kan? Repot. Untungnya Rasulullah Muhammad SAW sudah berikan jalan keluar, berikan solusi. Apa solusinya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma fa ayyuma 'abdin mu'minin sabbabtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Allahumma fa ayyuma 'abdin mu'minin sabbabtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6361, Imam Muslim 6788. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap, berdoa, ya Allah, siapa saja di antara hambamu yang mukmin yang pernah aku caci maki, jadikanlah caci makian itu sebagai alat buat dia lebih dekat kepadamu ya Allah. Ini artinya jalan keluar buat kita ketika kita pernah mencela, mencaci maki, menghina, mencemooh seorang muslim mukmin adalah gantilah
caci makian itu dengan doa. Gantilah caci makian itu dengan doa. Ya Allah, siapa saja di antara hamba-hambamu yang beriman, yang muslim, yang dulu pernah aku caci, ya Allah, jadikanlah cacian itu sebagai alat untuk dia lebih dekat kepadamu, ya Allah. Ini jalan keluar. Ketika ini sudah kita lakukan, karena kita mau minta maaf tidak tahu dia berada di mana, nanti di pengadilan Allah, insya Allah kita sudah punya alibi, kita sudah punya alasan untuk menghadapi kesalahan kita dulu pernah mencaci maki seorang hamba Allah atau bahkan banyak hamba-hamba Allah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.